Halo Sobat Nova, welcome back to podcast Cita Innova episode 3. Jika sebelumnya kalian ditemani oleh Rika sama Alin, sekarang kalian ditemani oleh aku. Kenalin, aku Evi. Dan kemarin kan ada ya bukan huru hara sih, lebih tepatnya kayak berita nasional, yaitu terselenggaranya PIMNAS yang ke-37 di UNER. Dan itu diikuti oleh banyak perguruan tinggi, salah satunya Polij. Polij juga mengikut sertakan perwakilannya untuk mengikuti ajang tersebut. Dan sekarang kita kedatangan oleh bintang tamu yang salah satunya mewakili Polij untuk ikut serta dalam PIMNAS tersebut. Kenalin, ini Kak Kimi Dendi. Ya, betul. Boleh say hi dulu Kak sama teman di rumah? Oke, halo guys, nama aku Kimi Dendi, aku dari Teknik Informatika, saat ini semester 5. Wah, semester 5. Terus kemarin itu kakak ikut PIMNAS ya Kak? Iya, betul. Mungkin aku yang awal tentang PIMNAS tuh bisa jelasin PIMNAS tuh apa sih Kak? Mungkin bisa tertarik lah. Oke, jadi PIMNAS ini adalah ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan kawan-kawannya itu. Kepanjangan sendiri itu adalah PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan ini udah PIMNAS ke-37, ya artinya sudah diselenggarakan selama 37 kali. Nah, PIMNAS ini sendiri adalah lanjutan atau keberlanjutan dari lomba PKM, jadi program kreativitas mahasiswa yang biasanya itu di awal pendaftarannya di Februari, itu nanti akan berlangsung aktivitasnya sampai September, Oktober. Nah, nanti begitu mereka-mereka yang terbaik dari skala nasional, itu mereka akan diundang dan masuk ke dalam tahap PIMNAS seperti itu. Wah, kalau kakaknya sendiri itu dapat info ada diselenggarakannya PIMNAS terus ikut tuh kayak gimana Kak? Tahapnya awal tahu terus ikut tuh gimana? Iya, jadi PIMNAS ini kan sebenarnya bukan nama perlombaan atau nama utamanya bukan PIMNAS, tapi emang dari PKM-nya sendiri. Iya. Jadi kalau kita mau tahu apa itu PIMNAS, kita harus tahu PKM-nya itu apa dulu. Jadi PKM itu adalah lomba ajang kreativitas di mana kita bisa berlomba untuk kayak membuat sebuah karya, inovasi, artikel ilmiah, riset dan lain-lain. Sehingga kita tahu apa saja kategori-kategori yang dilombakan dan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa lolos ke tahap final yang bernama PIMNAS itu. Kemarin kakak ikut ke yang kategori apa? Oke, jadi kemarin saya ikut yang kategori Karsa Cipta atau PKMKC. Nah, Karsa Cipta ini berfokus pada inovasi. Jadi benar-benar apa yang tidak ada sebelumnya, itu kita membuat sebuah karya inovasi, entah itu pembaruan atau versi lebih bagus atau lebih murah dari sebuah produk yang sudah ada. Gitu. Kan itu pasti bersama tim kan ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Betul. Kakak memilih timnya itu gimana? Apa emang yaudah teman sama teman-teman aja atau memilih dari jurusan lain? Oke. Kalau kita melihat ke contoh di ruang lingkup Polij, kan kita emang sudah terlatih kayak untuk membuat sebuah tim gitu. Kita bisa milih teman-teman sebaya atau teman-teman yang kita kenal. Nah, karena ini PKM ini konteksnya adalah perlombaan nasional yang bergengsi, otomatis waktu itu saya dan teman saya yang dekat namanya itu Arisa Putra. Yeah. Nah, itu kami berdiskusi. Kita ingin lomba apa? Kita ingin lomba di kategori apa dan temanya apa? Dan kalau kami melakukan riset, kami melakukan analisa, dan kebetulan trending PIMNAS dari tahun ke tahun dan memang trending Indonesia saat ini itu memang di bagian kesehatan. Jadi kami mencoba untuk mencari permasalahan tema kesehatan. Otomatis kami dari situ juga harus mencari anggota-anggota yang berkecimpung atau berkompeten di daerah kesehatan. Nah, jadi PIMNAS ini anggota per timnya itu minimal 3 dan maksimal itu 5 orang. Jadi 3 pun bisa. Tapi karena kami ingin memanfaatkan peluang maksimal, jadi saya membentuk tim beranggotakan 5 orang. Jadi yang pertama saya dan yang kedua itu Arisa Putra itu. Nah, 3 orang sisanya ini kita bisa, ya kita memang bisa kayak ngambil atau merekrut teman sebaya kita. Tapi ya kita perlu perhatikan juga apakah teman ini punya kompeten atau punya keahlian di bidang yang kita inginkan. Dan ternyata karena kesehatan, otomatis mau nggak mau saya dan tim itu harus mengambil satu anak dari jurusan kesehatan. Dan karena kami berkecimpung di daerah kayak permasalahan kesehatan mental, kami lebih spesifik mengambil ke prodi
promosi kesehatan. Jadi sudah 2 anak IT dan 1 anak kesehatan, dan 2 lainnya itu kami alokasikan buat mereka yang jago atau punya kompeten di bagian desain, dan yang 1 lagi di bagian kayak penyusunan laporan seperti itu. Jadi total ada 5. Oh, kakak yang kedua itu ngambil dari prodi apa? Oh iya, yang kedua itu kebetulan IT semua. Jadi kan saya butuh anggota yang di bidang desain, otomatis ya IT adalah kalau di Polija kan IT adalah yang paling diajari dari semester 1 sampai sekarang, itu diajari IT desain ya di bagian IT. Dan yang pelaporan sebenarnya bebas di mana aja, tapi karena emang kami punya kenalan dekat dan kami menargetkannya adalah anak organisasi kan biasanya punya kemampuan untuk penyusunan laporan kayak gitu. Ya kami ngambil anak IT juga, kematif waktu itu. Sekretarisnya atau bebas? Wakil ketua kematif. Oh. Ya. Siapa namanya? Oh, lupa aku. Aku kemarin dapat anjang sana sih sama mereka. Oh, Naila Zahwa. Oh, Naila. Ya. Oke, kenal. Tahapan kan kalian kan bikin project kan? Ikut PKM dulu kan ya? Iya. Itu seleksinya itu gimana Kak waktu lolos PIMNAS gitu? Oke. Ya, kalau gitu berarti kita bahas tahap-tahapan secara penuh. Iya. Pertama tentunya kan pendaftaran. Iya. Itu biasanya di bulan Februari atau Maret. Nah, Februari-Maret itu pendaftaran. Itu kita akan mengajukan proposal yang berisi kayak apa temanya, apa produk yang kita inginkan, dan berapa jumlah anggaran yang kita butuhkan gitu. Itu kita mengajukan proposal, kemudian itu adalah tahapan pertama yang harus kita lewati. Jadi secara nasional atau secara kampus itu mengirimkan biasanya kayak ribuan proposal, itu biasanya hanya ratusan yang keterima proposal pendanaan. Nah, begitu kita lolos di tahapan pendanaan, barulah kita melakukan serangkaian aktivitas PKM. Itu biasanya dikasih waktu 4 atau maksimal 5 bulan. Kemarin itu aku dari April sampai Agustus. Ya, April sampai Agustus. Itu adalah sebuah proses di mana kita, kalau dari aku kan berarti menciptakan atau mengembangkan aplikasi inovasi yang kami bikin gitu. Yeah. Nah, itu prosesnya tuh di situ. Nantinya di bulan Agustus pertengahan itu bakal ada yang namanya PKP2. PKP2 ini aku lupa kepanjangannya apa, tapi kurang lebih ya kalau di kampus berarti itu kayak presentasi akhir. Iya. Nah, jadi setelah kita beraktivitas 4 sampai 5 bulan itu kita presentasi apa aja yang kita lakukan selama kemarin, hasilnya apa, udah diuji coba kayak gimana, hasilnya bagus atau enggak. Itu kita kita presentasi di PKP, dan itu diselenggarakan secara nasional. Univ maupun Politeknik, Vokasi itu semuanya melalui tahapan gitu. Kalau kita lolos di PKP, tersaring gitu kayak dari best, terus tersaring menjadi best of the best, itu baru kita lolos ke PIMNAS. Jadi emang kurang lebih melalui 2 tahapan yang krusial. Yang pertama adalah lolos di pendanaan, dan yang kedua lolos di PKP. Begitu lolos di PKP itu udah sah, dapat disebut sebagai peserta PIMNAS. Gitu. Kemarin Polija yang lolos PKP berapa kelompok Kak? Jadi kalau lolos pendanaan itu kalau nggak salah itu ada 49, 48, 49, 50. Nah, itu di rangkaian itu aku lupa. Nah, dari 49 itu yang lolos PKP atau lolos ke PIMNAS itu 10. 10 lumayan juga itu. Itu dalam berbagai kategori kan? Iya. Okay. Bukan cuman KC doang. Jadi emang semua kategori. Contoh 49 tim yang lolos KC itu kemarin ya di atas 5 atau di atas 5 atau 8 gitu. Yang lolos ke PIMNAS hanya 2. Jadi emang persaingannya ya semakin lama semakin ketat gitu. Lumayan sih. Terus perasaannya ternyata lolos nih PKP ikut PIMNAS. Itu gimana perasaannya Kak waktu diumumin kalau Kakak lolos? Oke, nah ya kan jujur PIMNAS kemarin atau PKM kemarin ini adalah ya pertama kali aku mencoba berlomba di PKM ini. Yeah. Kayak waktu itu aku berarti semester 4, nah semester 2 ini aku nggak ikut PKM. Ya, jadi pertama kali itu aku ikut PKM di semester 4, dan ya pertama kali ikut PKM dapat
rezeki, dapat keberuntungan bisa lolos ke PIMNAS tuh kayak berasa kayak wah, apakah ini yang namanya keajaiban? Takdirnya bagus. Mungkin kalau aku lihat sih ini kayak one of the best achievementku by far ya. Salah satu achievementku yang paling baik ya bisa lolos ke PIMNAS ini. Karena emang sebergengsi itu. Contoh kalau kita bandingkan dengan kompetisi lainnya kayak ITEC atau kayak apa sih namanya KMIPN itu, PIMNAS itu adalah puncak. Jadi emang kalau dilihat secara nasional, dilihat secara akademik, PIMNAS itu adalah kegiatan perlombaan paling bergengsi, baik secara univ maupun baik secara vokasi. Karena emang diakuinya secara nasional dan ya univ-univ ada berebutan. Dari kayak 50.000 tim itu hanya 500 yang kena, jadi kan kurang lebih 1%. Jadi kayak mereka yang lolos PIMNAS itu bisa dikategorikan sebagai top 1% mahasiswa berprestasi di skala nasional. Jadi emang rasanya kayak sebangga itu dan lega banget sih setelah 6 bulan aktif di PKM bisa sampai di tahap akhir tuh lega banget. Kemarin saya emang rame banget sih di sosmed, itu rame banget. Terus aku ini mungkin kan kita ngerjain proyek kan pasti ada struggle-nya nih. Mungkin sama tim atau gimana, itu bolehlah ceritain struggle-nya dalam mengerjakan proyek itu gimana. Oh ya, tapi tanya dulu, kemarin kakak judul proyeknya ngambil apa? Waduh, kalau ditanya judul secara lengkap kayaknya lupa deh aku. Tapi intinya adalah aku ngambil tema permasalahan kesehatan mental dan kami akan mencoba memberikan solusi berbasis teknologi generatif AI. Jadi kami membuat sebuah aplikasi chatbot. Jadi yang sekarang populer itu kayak ChatGPT. Nah, kami membuat semacam itu, namun yang kami modifikasi atau kami konfigurasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa generasi saat ini. Jadi kan Gen Z atau mahasiswa gitu. Gen Z. Ya, Gen Z punya banyak masalah tentang kesehatan mental. Biasanya mereka nggak suka bercerita secara dengan temannya dekat, antara mereka malu atau mereka nggak percaya sama temannya mereka sendiri. Dan kayak kalau kita konsultasi ke psikolog itu butuh uangnya juga. Bahkan Halodoc pun juga berbayar dan itu mahal, meskipun bisa dilakukan dari rumah ya. Tapi intinya adalah banyak keresahan di bidang mental health ini dan kami ya memberikan solusi. Chatbot ini dapat diakses kapan aja, di mana aja dan secara gratis. Jadi kayak bener-bener psikolog dari rumah. Meskipun diagnosanya itu tidak sehebat psikolog, makanya ada beberapa hal yang dibataskan oleh chatbot kami. Tidak boleh kayak psikolog memberikan kayak diagnosa secara pasti, tapi yang jelas itu bisa menjadi tempat curhat untuk mereka-mereka yang tanda kutip Gen Z yang sungkan atau malu bercerita ke temannya, ya mereka bisa bercerita ke chatbot ini yang sudah kami rancang semirip mungkin dengan manusia kayak gitu. Iya sih, kan apa ya, bukan Gen Z aja, termasuk aku sendiri dan teman-teman aku itu sering loh curhat di ChatGPT tentang apa ya, kan kita kan kadang ada rasa takut buat respon dari teman kita yang dicurhatin, terus mereka memilih untuk ChatGPT. Nah sekarang mungkin kalian teman-teman di rumah bisa lewat chatbot apa mental health ini yang dibuat oleh Kak Kimi dan timnya, mungkin bisa lah. Biar nggak ke ChatGPT lagi, langsung ke chatbotnya langsung, khusus ke tentang mental health. Itu Kak tadi struggle-nya. Lupa. Struggle atau intinya masalah-masalah yang terjadi kan ya belakangan. Banyak sih menurutku kayak kemarin itu nggak tahu ya kalau misalnya kalian ngikutin perkembangan atau enggak. Pokoknya orang umum tahu masalahnya tim kami atau enggak. Itu kami banyak kendala di bagian anggota-anggota yang misalnya dalam secara tim itu kurang aktif dalam diskusi atau semacamnya. Nah hal itu pun juga bukan karena secara internal individunya itu sendiri, tapi emang ada kayak kegiatan-kegiatan di luar sana yang membutuhkan individu ini untuk aktif juga. Jadi contoh kemarin itu anggota kami yang bagian desain itu ya kan punya kayak job desk atau punya kewajiban untuk membangun website ini secara tampilannya, membuat segi poster atau segi presentasi, bahkan segi sosmed IG gitu. Tapi karena dia juga
punya kewajiban di bagian apa ya kemarin ya, inaugurasi atau semacamnya itu, jadi otomatis dia akhirnya ya kurang aktif gitu. Agak lalai gitu ya. Ya, dan ditambah dia juga ada penyakit ya sakit gitu, jadi akhirnya mau nggak mau saya dan tim harus membuat keputusan yang berat gitu untuk menggantikan anggota tersebut dengan anggota lain dengan job desk yang sama gitu. Itu ada masalah kayak gitu. Terus ada masalah kayak beberapa dari kami itu ada yang tanda kutip magang. Jadi emang ada kegiatan di luar PKM ini yang harus dikerjakan juga. Ada yang kayak ya KKN kayak gitu. Jadi emang permasalahan utamanya adalah ada di komunikasi dan manajemen waktu aja sih. Yang tentunya kan karena kita ada yang beda jurusan, ada yang beda angkatan, otomatis kita semua ada yang berbeda kepentingan juga. Otomatis komunikasinya ada juga hambatannya, ada dinding penghalangnya, dan manajemen waktu juga berbeda-beda di setiap jurusannya. Kayak contoh IT itu ada proyek akhir, sementara jurusan itu ada kayak KKN atau lab-lab kayak gitu. Emang kesulitannya ada di situ. Itu ngehambat gak sih sama proyeknya? Betul, gitu, betul. Emang kerasanya bahkan di bulan-bulan 1 bulan terakhir itu sih. Contoh di bulan Juni Juli itu bener-bener hektiknya masalah-masalah tuh bermunculan karena emang itu lagi bertepatan dengan liburan semester. Nah, di liburan semester ini ada banyak yang berkepentingan gitu. Akhirnya ya dari segi produk ada yang terhambat dan dari segi-segi kayak pelaporan dan lain-lain itu juga akhirnya ya terhambat juga gitu. Itu ngaruh banget sih, kan aku juga pernah lah buat project TA itu semester 1 semester 2 ya ada sih permasalahan kayak gitu, itu ngehambat banget sih. Karena kita satu sama orang lain tuh apa ya, beda pikiran sih, banyak permasalahan juga, itu ngehambat banget. Mungkin boleh nggak Kak aku ngeakses chatbotnya Kakak buat mungkin teman-teman bisa ngecek langsung ya, gitu. boleh. Kak minta tolong dong. Dipergunain. Itu langsung ya klik login atau ayo konsultasi sekarang itu. Bisa nggak? Aku nggak bisa sih. Itu lewat handphone bisa nggak? Bisa. Bisa. Apa tadi namanya Kak? Maucurhat.id. Maucurhat .id. Ya. Wah, ini berarti harus login dulu ya Kak buat bisa akses ini? Ya betul. Jadi kan emang kami pun konsep gitu. Kenapa sih butuh sistem login dan lain-lain? Tentunya kan kalau misalnya kayak ChatGPT, masing-masing orang itu punya riwayat chat. Nah, cara kita untuk menyimpan riwayat chat supaya tersimpan di orang yang benar, di akun yang benar itu pakai sistem login. Sebenarnya kalau nggak pakai sistem login pun bisa, tapi nanti orang-orang akhirnya nggak bisa membuka riwayat chatnya masing-masing itu. Mungkin teman-teman yang di rumah penasaran dan mau mempergunain websitenya, website kan ya? Iya betul. Website. Bisa akses yaitu maucurhat.id. Kalian bisa mempergunain itu. Pertama login dulu, baru bisa gunain yang katanya Kakak tadi. Bisa sih tanpa login, tapi itu tadi yang bisa dicarain. Register dulu atau login dulu. Atau kalau mungkin kalau mau langsung bisa pakai akun yang udah dibuat gitu. Langsung login aja coba, nggak perlu register. Coba aja. Ya terserah sih kalau mau register pun nggak apa-apa. Login aja langsung Kak. Pakai HP juga boleh? Ya boleh. Gitu. Aku mau curhat di maucurhat.id, bukan ke ChatGPT lagi. Ya ini sudah gratis guys, tanpa ke Halodoc. Oke. Ini teman-teman, ini ada website udah aku akses ya lewat handphone. Ini setelah kalian login itu akan nampak tampilan seperti ini. Aku mau curhat apa ya?
Ya itu. Oh, udah bisa. Ya, jadi ya emang silakan curhat. Coba Kak curhat dong Kak. Wah, apa nggak susah ya kalau gitu ya? Ngetik satu-satu. Oh, pakai HP aja ya, daripada nunggu yang di belakang layar lama kayaknya. Ya. Mau curhat apa Kak? Ini lebih ke permasalahanmu apa? Aku Iya. kalau tentang uang gitu gimana ya? Uang? Sial. Ya, kunci utamanya emang kita kan kalau curhat ke orang biasanya pakai kata-kata yang nggak baku atau non formal gitu. Iya. Kayak contoh aku, biasanya kita pakai saya, aku. Ini kalian kalau mau pakai gue, aing, itu nggak apa-apa. Bisa. Intinya benar-benar segimana cara untuk menggunakan aplikasi chatbot mau curhat ini supaya membuka peluang maksimal, benar-benar menganggap bahwa kalian sedang berchattingan atau berkomunikasi dengan orang asli. Jadi kayak nggak perlu menganggap kalau kita lagi chattingan dengan AI atau dengan bot, bahkan ya bener-bener kayak ngomong dengan orang asli aja. Ini aku nyoba ya di websitenya. Mau nyoba guys, penasaran. Gimana sih cara ngadepin diri sendiri yang selalu males? Coba ya. Responnya apa ya? Bentar. Ini mungkin paketanku yang agak. Oh ini, langsung ditanggapi dan direspon sama websitenya. Ini banyak solusinya. Nanti aku baca waktu nih, langsung iya. respon. Oh, iya. Langsung respon guys. Tapi emang itunya. Nanti aku baca. Iya, fast banget. Nggak seperti yang Ono gitu ya. Ya, jadi emang kita bisa lihat penggunaan alurnya kayak gimana. Jadi emang kita bisa gunain nggak perlu pakai laptop, bisa langsung dari HP dan bisa kayak di mana aja kapan aja, nggak perlu kayak harus datang ke psikolog, nggak perlu datang ke rumah sakit atau tempat lainnya. Kita mau kayak pagi siang sore malam itu kita bisa pakai, dan yang terpenting gratis. Nah, itu emang target utama solusi dari kami itu emang kayak gitu. Nah, lumayan banget biar nggak ke halo. Ya nggak apa-apa sih ke Halodoc kalau kalian punya budget. iya, Tapi ini ada solusi lain yang gratis. Kalian bisa mengakses langsung ke maucurhat.id. Kan enak ya, gratis. Siapa yang nggak suka gratis? Oh ya, mungkin kakak, oh ya, aku pertama kali first impression tuh lebih tertarik sama public speakingnya kakak. Pas kapan itu? Baru sekali nih. Oh, gitu? Kayak apa ya, nggak ada gitu loh. Itu tertarik banget. Maaf. Ada nggak tips biar kita ya, kayak aku ini yang public speakingnya agak kurang, biar mantap gitu public speakingnya? Jujur kita tidak perlu kayak latihan sebegitu sulitnya untuk bagaimana cara kita public speaking yang benar. Intinya adalah kita tahu apa yang mau kita omongkan dan bagaimana cara bridge kayak jembatan, kayak kita menjembatani poin-poin yang kita ingin ngomongkan. Kita pengen ngomong poin A, lalu poin B dan poin C. Yang terpenting dari public speaking supaya kita menghindari kata itu gimana cara kita untuk menjembatani dari poin A ke poin B itu dengan benar. Kalau misalnya kita belajar dari mata kuliah bahasa Indonesia, itu diajarin kayak mana kalimat utama dan mana kalimat pendukung, dan di kalimat pendukung biasanya kita tambahkan sebuah jembatan gitu. Nah, seperti itu sih, nggak perlu harus latihan banget. Dan tips lainnya sebenarnya adalah menjadi pemimpin aja. Jadi kayak dengan menjadi pemimpin kita bisa mengorganisasi orang lain atau bawahan-bawahan, tapi dengan cara yang lebih natural atau lebih lebih enak didengar daripada biasanya. Daripada kayak ngomong ke teman, itu biasanya kalian dapatnya sedikit ilmu-ilmu komunikasi. Tapi kalau menjadi pemimpin itu kalian bisa menjadi lebih banyak ilmu komunikasi yang lebih baik gitu. Kakaknya sebelumnya ikut organisasi kah? Enggak, aku sama sekali nggak ikut organisasi sama sekali. Tapi selama ini emang selalu menjadi ketua. Kalau misalnya dari tim ke project itu selalu jadi ketua. Niteva kan ya? Iya. Aku alumni Niteva batch pertama. Itu aku menghandle 2 project dan dua-duanya aku yang kayak
mengorganisasi sebagai project manajernya itu kayak gitu. Wah. Jadi emang belajarnya tuh dari situ. Organisasi itu lebih ke arah aktivitas yang kompleks. Sementara kalau di IT kan aktivitasnya sebenarnya nggak sekompleks itu, tapi berkelanjutan dan job desk-nya yang banyak sebenarnya. Jadi emang nggak alternatif kalau misalnya nggak ikut organisasi, ya bisa itu menjadi ketua dari tim atau project yang sedang kalian hadapi saat ini, kayak gitu. Kan kakak pernah jadi ketua tim nih, pastinya kan selalu yang menjadi pionnya untuk mengambil keputusan. Itu kakak mempertimbangkan keputusannya itu gimana? Kan pasti kan dari tim itu kan banyak pikiran, banyak pendapat. Itu cara memutuskannya gimana, Kak? Salah satu ilmu yang perlu banget dimiliki oleh sebuah ketua atau pemimpin itu adalah cara kita bisa memprioritaskan atau kita memiliki ilmu skala prioritas. Jadi kita tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang urgent dan yang tidak urgent, dan mana yang berisiko tinggi dan tidak berisiko. Setelah kita tahu skala prioritasnya, itulah baru kita menggunakan decision making yang tepat. Dan kadang kita harus terpaksa untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit, meskipun kayak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan secara pribadi. Tapi kalau kita memprioritaskan kebutuhan tim secara bersama, memutuskan kepentingan tim dan tujuan goals kita ke depannya, ya mau nggak mau kita harus membuat sebuah keputusan sulit itu sih. Dan itu memang yang bagian sulit dari sebuah ketua. Gimana caranya kita bisa enggak ambil perspektif sebagai individu, tapi mengambil perspektif sebagai tim atau sebagai ketua tim, kayak gitu. Memang susahnya di situ. Sulit banget sih, asli. Itu bentar, kakaknya kan jadi ketua tim kayak itu di luar kuliah kan pastinya. Kuliah dan luar kuliah. Oh juga waktu kuliah jadi ketua golongan kah? Oh, enggak, bukan ketua golongan, kayak Ketua project kita gitu ta? betul, ada kayak project semesteran itu aku menjadi ketua tim. Apa ya kemarin itu ya, KNU. Ya, oh KNU ikut KNU juga. Ya, iyalah. Iya, tadi sama mereka itu yang di belakang. Itu ya apa namanya? Ya bisa sebagai ketua yang akhirnya emang melatih skill komunikasi, mengambil keputusan-keputusan yang berat, dan cara kita untuk nge-planning ke depannya kayak gimana. Kayak gitu sih. Kuliah dan non kuliah. Mungkin kakaknya bisa kasih informasi tentang PIMNAS ke teman-teman yang di rumah, siapa tahu tahun depan mereka ingin ikut nih. Adalah informasi yang bisa disampaikan. Buat PIMNAS selanjutnya nih. Iya. Oke. Nah jadi tapi sebelum itu aku mau ganti mode dulu ya. Ganti jadi mode. Ganti dari Kimi Dandi sekarang berubah menjadi ketua tim PIMNAS ya. Oh, aku pemasangan juga. Ini, aku punya ID card juga, nggak kalah. Oke. ID card itu aku punya ID card juga. Ini ya bagus ya. Jadi benefitnya ikut PIMNAS nih nanti bisa dapat kayak jaket ini, baju, apa sih namanya? Lanyard, ya, kayak gini. Tas juga dapat. Nah, oke. Tips dan trik bagi kalian yang mau ikut PIMNAS ke depannya. Oke. Jadi sekedar buat motivasi. PIMNAS selanjutnya itu PIMNAS 38 itu bakal diadakan di Universitas Hasanuddin atau di Makassar. Jadi misalnya kalian bakal lolos atau kayak ya lolos ke PIMNAS itu, yang pasti nanti kalian bakal naik pesawat dan itu sudah difasilitasi oleh Polij dan itu bakal digratisin ya harusnya. Gratis, kalian lomba berkedok liburan guys. Kapan lagi kan ke univ itu, kota itu juga. Oke. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut PKM dan PIMNAS selanjutnya, itu nanti pendaftarannya harusnya di bulan Februari ya. Dan sekarang masih November dan harusnya kalian masih punya banyak waktu untuk memikirkan judul-judul atau tema-tema yang akan kalian ambil nanti. Oke. Kalau misalnya aku mau ngomong tentang semesteran dulu deh. Contohnya buat yang IT ya. Jadi yang TIF ini kalian bisa ngambil PKM ini dari semester kapan aja. Jadi misalnya nanti kalian semester 2 itu kalian mau ngambil PKM, itu kalian bisa. Kalian semester 2, 4, 6 itu bisa. Nah, tapi yang poin pentingnya adalah
tergantung dengan ilmu yang kalian punya saat ini. Jadi contoh nanti ketika kalian semester 2 itu pasti nanti kalian punya ilmu tentang desktop, aplikasi desktop. Semester 4 kalian pasti punya ilmu tentang pembuatan website, dan semester 6 kalian punya ilmu tentang AI. Nah, itu kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian punya, ilmu punya kalian saat ini. Dan untuk MIF dan TKK itu juga menyesuaikan. Jadi contoh di semester 2 kalian mau ikut, ya kalian sesuaikan dengan ilmu yang kalian punya juga. Tapi ilmu ini bukan terbatas di IT itu, tapi juga terbatas pada kayak designing atau penulisan laporan dan lain-lain, itu bisa juga. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah contoh misal kalian mengambil semester yang terlalu dekat dengan magang atau sempro kalian, nah itu adalah sebuah risiko yang harus bisa kalian tanggung. Apakah kalian bisa manajemen waktu dengan baik nantinya. Nah, itu kayak gitu. Oke, selanjutnya sih setelah kalian tahu apa aja yang harus diperhatikan ketua PIMNAS, saatnya untuk memilih anggota dan dosen yang tepat, ya sekaligus judul dan tema yang tepat. Jadi yang pasti kalian harus bisa mengetahui tema apa atau permasalahan-permasalahan apa yang lagi trending di Indonesia belakangan ini. Jadi jangan yang ambil kayak 5 tahun lalu atau apa, yang ambil aja yang benar-benar saat ini terjadi atau yang maksimal 1 tahun yang terjadi lalu gitu. Berdasarkan kondisi yang saat ini gitu ya. Betul. Dan nggak harus kesehatan. Kami ngambil kesehatan karena emang mengikuti tren PIMNAS itu. Tapi lagi-lagi itu hanya 90% dan 10% lainnya itu masih ada dari jurusan-jurusan lainnya. Kayak kemarin itu ada pertanian, ada keteknikan, nah itu juga ada. Jadi yang IT, kalian misalnya kalau mau mencari anggota, nggak perlu ngikutin kayak timku ngambil kesehatan gitu. Kalian bisa ngambil kayak pertanian atau teknik atau siapapun yang kalian kenal sebenarnya. Jadi relasi kalian pakai aja mana yang menurut kalian cocok untuk dijadikan teman PKM kalian selama 6 bulan. Nah, itu kayak gitu. Itu harus mempertimbangkan juga ya kan, apa timnya itu punya keahlian apa, Betul. biar seimbang gitu ya. Betul. Yang tentunya kan ini adalah perlombaan nasional yang serius. Iya. Kalau kita mengambil anggota yang nanti akhirnya ada numpang nama atau lain-lain, itu bakal, ya timnya bakal jalan, tapi yang bakal susah adalah sisa anggota itu yang aktif. Harus aktif 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan semacamnya. Jadi emang krusial banget sih memilih anggota dan dosen yang tepat. Dosen ini kalian sesuaikan juga dengan temanya kalian. Jadi contoh kalian misalnya mengambil IT di bidang website, nah itu kalian juga mengambil dosen atau mentor yang berkaitan dengan website itu. Atau kalian bermain di bagian AI, nah itu kalian ngambil juga dosen-dosen yang saat ini berkecimpung di daerah penelitian di bagian AI. Nah, anggota, nah ini sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Kalau aku ngambil di tim PIMNAS Polij kontingen kemarin, itu ada satu tim yang full, semuanya itu semester 2 ketika mendaftar. Jadi contoh karena aku kemarin itu mendaftar PKM di semester 4 dan lolos PIMNAS, kinda normal. Nah, tapi kemarin tuh ada satu tim yang benar-benar semuanya itu semester 2. Jadi emang kalian nggak harus berpatokan bahwa ngambil anggota yang semesternya paling tinggi itu adalah sesuatu yang harus wajib untuk lolos ke PIMNAS. Itu nggak harus, karena kemarin tuh ada satu tim yang semuanya itu semester 2 ketika mendaftar, jadi ketika PIMNAS itu semester 3. Itu kayak emang, ya aku sih kemarin waktu ngeliat kayak gitu kaget juga ya, ternyata ada yang tanda kutip maba baru pertama kali masuk ke kuliah ini dan bisa masuk ke kompetisi nasional yang paling bergengsi itu. Kan ibaratnya kan newbie gitu ya, lolos. Betul. Keren banget sih mereka. Kakaknya juga keren lah. Ya, jadi emang nggak harus selalu ngambil cutting yang kayak semester akhir gitu, itu nggak harus. Intinya ambil aja yang butuh sesuai dengan judul atau tema kalian dan yang bisa manajemen resiko. Jadi contoh kalau misalnya mengambil cutting, resikonya adalah nanti bisa bertabrakan dengan magang, sempro, dan lain-lain. Kalau ngambil cutting tapi yang agak rendah, yang pertengahan gitu, semester 4 itu aman. Jadi kayak lagi puncak-puncaknya, lagi prime-nya itu kayak gitu. Kuncinya tuh di situ. Oke, yang kedua, setelah ngambil pemilihan cutting itu, pilih juga benar-benar sesuai dengan pembagian atau lokasi yang dibutuhkan. Jadi kalau dari aku kemarin itu minimal ada 2 anak IT yang paham teknologi, 1 anak yang bagian desain, 1 bagian pelaporan, dan 1 yang bagian
jurusan tema kita. Jadi kesehatan, ya udah ini kesehatan gitu. Nah, masing-masing dari ini pastikan kalau bisa jangan mengambil secara subjektif atau kayak oh iya aku dekat sama kamu, aku akan satu tim sama kamu. Itu bisa dan bagus, tapi alangkah baiknya kalau kalian secara pengambilan anggotanya secara objektif. Jadi emang cari mana yang paling berkompeten dan mana yang bisa kalian ajak serius. Ya udah, langsung aja, langsung rekrut aja. Itu pasti nanti kalian bakal nyusur mensyukuri di belakang. Ya intinya begitu, dan jangan mengambil kayak anggota-anggota atau mahasiswa yang punya riwayat atau sedang bermasalah. Mengambil kisahnya ya. Oke. Oke. Setelah kita udah menemukan tema, dosen, mahasiswa yang tepat, ya udah saatnya kita melanjutkan aktivitas PKM itu. Jadi mulai dari nanti kalian penyusunan proposal tuh kayak gimana, yang jelas itu kalian harus yang kunci paling utama untuk kayak lolos pendanaan atau lolos PKP itu ada di bagian proposal sama artikel-artikel atau laporan. Dan kunci utamanya adalah mengikuti pedoman atau buku format yang diberikan oleh si Pimnas atau Kemendikbud itu. Nah, jadi emang kunci utamanya selain konteks yang bagus, materi yang bagus, tema yang bagus, judul yang bagus, tapi pastikan kalian juga bisa mengikuti atau membuat laporan yang sesuai dengan buku pedoman atau format yang diinginkan. Itu sebabnya satu anggota di tim kalian memang harus sewajib itu punya kompetensi di bagian penulisan laporan. Kuncinya itu situ. Jadi ada beberapa tim yang aku kenal tuh emang idenya bagus dan konsepnya tuh bagus, tapi karena emang dia nggak ngikuti format laporan yang diminta, nggak lolos gitu loh. Jadi emang kalau kunci dari aku sih nggak perlu ide yang bagus, tapi solutif. Nah, tapi harus mengikuti format yang diminta sama buku pedoman itu. Jadi hal kecil yang sangat berpengaruh juga. Betul. Ya, ide bagus tapi nanti nilainya 0 gara-gara nggak sesuai sama format sih rugi banget ya. Apalagi kan ini ajang tahunan, bukan semester satu kali tuh nggak, tapi emang 1 tahun sekali dan waktu itu nggak bisa diulang gitu. Jangan sia-siakan kesempatan lah. Betul. Ya sih, ujung-ujungnya kalau misalnya kalian harus pendanaan dan ketika PKP kalian harus bisa latihan presentasi. Jadi emang kalian butuh satu anggota juga yang bisa melatih kalian public speaking kayak gimana, cara presentasi yang bagus tuh kayak gimana, cara menjelaskan pematerian ke juri nanti kayak gimana, itu kalian juga butuh. Dan biasanya juga akan dibimbing oleh dosen pembimbing ya. Jadi emang nggak sepenuhnya mahasiswa yang bekerja, tapi itulah gunanya kontribusi dosen pembimbing kepada kalian. Itu sebabnya silakan mencari dosen pembimbing yang akrab atau hebat lah menurut mata pemirsa teman-teman sekalian ini. Yang hebat ya, yang tepat lah bisa dikomunikasikan dengan kalian. Oh ya, kalian kan kakak kan ngambil project chatbot mental health kan ya? Iya. Kan pasti kan punya harapan ini bisa dipergunakan oleh halayak umum. Kakak mungkin ada harapan untuk website ini dipergunakan oleh masyarakat itu apa sih? Mungkin bisa lah. Iya. Apa ya? Alasan dasar kenapa kami memilih kayak gini, memilih mental health kayak gini, tujuan mulianya sebenarnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045 sih. Dan ya tujuan Indonesia Emas 2045 dan kayak SDGs itu Sustainable Development Goals. Nah, itu kami ingin mewujudkan itu. Jadi kayak tujuan nasional dan tujuan internasional kami berusaha untuk mendukung itu, di mana untuk mendukung itu kita butuh sumber daya manusia atau masyarakat yang sehat secara fisik dan secara mental. Nah, mungkin fisik ya bisa didukung dengan program makan siang gratis ya. Nah, tapi untuk mental kan emang akhirnya kita butuh pencegahan supaya masyarakat kita tuh ya bebas dari permasalahan mental kayak stres, depresi, dan yang hal-hal yang ingin mengakibatkan bunuh diri. Nah, itu tujuan mulianya kami itu di situ. Jadi kami ingin mengsolusikan itu, memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan mendukung ya cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045. Jadi memang harapannya adalah chatbot layanan konseling mocur.id ini menjadi pelopor atau menjadi langkah awal bagi masyarakat supaya dapat menanggulangi atau meminimalisir sebisa mungkin permasalahan kesehatan mental yang saat ini marak terjadi, khususnya di mahasiswa nih yang lagi skripsi sempro, yang kating-kating tua tuh ya. Jadi kalian skripsi mau curhat
teman-teman kalian nggak ada, teman-teman palsu kalian yang nggak ada itu, nah kalian palsu bisa ada. chat sama chatbot ini ya, yang pasti privasinya terjaga dan tidak akan diketahui oleh orang lain itu. Mereka kalian yang juga apa namanya putus, ya, hubungan asmaranya putus, atau masalah akademik, masalah ekonomi, keuangan, itu kalian bisa juga minta pendapat, minta solusi, atau cerita lah. Jadi emang chatbot ini emang dibangun sebagai teman untuk bercerita. Jadi emang kita sebenarnya butuh orang yang bisa mendengarkan cerita kita, ya kita lampiaskan ke chatbot itu. Jadi emang ini adalah solusi awal atau langkah awal yang kami harapkan bisa berkontribusi besar di masyarakat. Kayak gitu. Wah, seru banget ya tadi. Banyak obrolan-obrolan dari kita yang amat sangat bermanfaat lah untuk kedepannya. Iya. Dan juga penggunaan website tersebut buat kelanjutan hidup kita. Mungkin kita stres akan tugas yang putus dari pacar, bisa kalian akses website itu. Dan makasih buat Kak Kimi udah hadir pada podcast kali ini dan bersedia menjadi pembicara, ngasih tahu ke teman-teman yang di rumah apa itu PKM, apa itu PIMNAS, dan gimana tahap-tahapan, tips-tipsnya dalam hal apapun itu. Mungkin kalian bisa menerapkannya untuk kemudian di next tahun depan ya, kalau kalian mau ikut. Mungkin kakak bisa say goodbye ke pemirsa yang di rumah. Ya, aku sekarang mau nambahkan beberapa hal. PKM sama PIMNAS ini nanti kalau misalnya kalian lolos ya, kalian bisa dapat TA penghargaan. Kalian bisa bebas skripsi. Nah, siapa sih yang nggak mau bebas skripsi? Kayak aku, ini aku sebenarnya udah bebas skripsi sih. Jadi nggak perlu, iya. Udah. Persyaratannya nanti ya, membuat artikel, dipublish di jurnal gitu. Nah, itu aku sudah selesai dan bye-bye skripsi, bye-bye sempro, bye-bye sanhas. Itu adalah manfaat dari PIMNAS ya. Jadi misalnya kalian termotivasi untuk kayak melakukan hal serupa, ya itulah benefit yang bisa kalian dapatkan. Oke sih. Ya, kalau misalnya mau tanya-tanya bisa DM di IG, Instagramku Kims hahaha. Kims Jadi hahaha. Kims ya udah Kims kayak biasa terus hahaha 3 kali. Nah itu kalian DM aja nggak apa, langsung aja, nggak perlu di follow nggak apa, DM aja nggak apa. Terus kalau mau lihat apa namanya LinkedIn-ku, ya cari aja nama aku Kimi Dali Yudanarko. Nama aku cuma satu di Indonesia, satu di dunia bahkan. Jadi nggak mungkin tertukar. Cari aja di situ. Kita bisa kayak ngobrol-ngobrol atau siapapun dah yang mau tanya-tanya tentang PKM ini ke depannya. Soalnya emang Poliji ini lagi gentar-gentarnya untuk mengejar PIMNAS ini ya. Jadi aku harap teman-teman di rumah bisa menjadi calon bakal juara PIMNAS ke depannya. Bye-bye. Semoga bermanfaat buat kalian di rumah. Ya, bye-bye.